Oke, saya kembali ke Pak Budi Karya. Itu sebetulnya manual logbook, ya. Manual logbook yang ditulis oleh pilot, yang kemudian beredar di berbagai media sosial dan dianalisis itu sebetulnya apa yang Pak Menteri baca dengan beredarnya dokumen-dokumen yang itu apa? Konfidensial atau dokumen seperti apa ya? Seperti mestinya itu confidential. Konfidensial. Saya nggak tahu itu bisa beredar dan apakah itu yang real atau bukan. Ya. Oke. Tapi saya akan katakan bahwa proses daripada pencatatan satu perjalanan yang katakanlah bermasalah itu dicatat di situ. Dicatat. Oke. Dan itu dalam diskusi kita dinyatakan bahwa ada satu perbedaan antara tekanan, ketinggian dan kecepatan. Dan dalam SOP yang kita tetapkan, engineer, direktur teknik harus menyelesaikan itu sebelum pesawat itu terbang. Direktur teknik harus menyelesaikan? Ya, menyelesaikan. Dan timnya gitu. Dalam report yang diberikan kepada kami, bahwa itu sudah dilakukan, bahkan sudah dicoba. Jadi, disagree itu sudah dicoba, sudah dirilis dan berhasil dengan baik. Dicoba di darat? Kita belum tahu. Apa yang dilakukan saya belum tahu. Cara mentesnya juga belum tahu. Makanya pada saat pagi hari berjalan terjadi suatu kondisi di mana pilot ingin kembali. Ini menunjukkan bahwa satu kondisi yang belum sempurna atas pesawat itu. Oleh karenanya kami akan melakukan pemeriksaan apakah SOP yang dilakukan atas logbook dan atas kepercayaan dari Kementerian Perhubungan atau Direktur Kelayakan terhadap dia untuk melakukan proses-proses itu dilakukan atau tidak. Oke. Ya. Tapi yang ditulis dalam logbook berikutnya bahwa kejadian hari pertama itu sudah diselesaikan dengan baik. Kalau tadi update yang terakhir dari Barunajaya, sebetulnya sudah sudah mengidentifikasi adanya sinyal kuat dari black box itu sendiri. Sejauh mana kemudian upaya untuk menemukan black box untuk segera kemudian bisa ketahuan sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi pada Lion JT610 itu. Ini ada gambar terbaru juga yang bisa kita lihat. Ya. Ini ada 3 objek yang ditemukan oleh kapal Barunajaya 1 yang diindikasikan bahwa ketika objek itu terkait dengan badan pesawat dan sekaligus juga diduga sebagai kotak hitam Lion Air PKLKP. Penemuan 3 objek ini berkat diturunkannya Remote Operated Vehicle atau ROV ke bawah laut, dan dengan alat ini pencarian sebuah objek di dasar laut akan lebih cepat dilakukan. Gimana Pak? Ya, memang sejak awal saya langsung berkomunikasi dengan KNKT. Begitu dinyatakan pesawat ada yang lost contact, saya berkoordinasi agar KNKT mempersiapkan segala kemungkinan. Oke. Dan oleh karenanya kita mempersiapkan Barunajaya karena memang itu satu kapal yang canggih yang kita miliki yang bisa mendeteksi di dasar laut. Juga ada kapal dari Angkatan Laut dan kita juga mendatangkan beberapa teknisi dari Singapura. Nah, dengan tim ini KNKT pada saat itu melaporkan kepada saya, mereka confident untuk bisa mendapatkan itu. Saya tadi malam jam 10 sudah mendapat indikasi dari Ketua KNKT bahwa sudah ada bunyi. Jadi sudah ada indikasi black box itu sudah ada. Karena sebelumnya belum ada. Pagi dicoba lagi ada bunyi. Dan sore ini kalau sudah ada terlihat berarti proses penemuan itu menuju ke arah yang baik dan apa yang kita rencanakan sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Boeing akan juga terlibat dalam joint investigation untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Lion PK610? Betul. Boeing sudah berkomunikasi dengan KNKT, mungkin besok atau lusa akan datang kemari dan dia akan share tentang bagaimana satu struktur atau format yang ada pada mereka, dan tentunya ini tidak menghalang-halangi KNKT untuk melakukan ini
dengan governance. Jadi Boeing di sini memberikan suatu format bahwa bagaimana mekanisme alat-alat ini bekerja dan berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi KNKT sudah saya sampaikan bahwa secara governance kita harus melakukan apa yang memang kita harus lakukan. Bukan karena Boeing, mereka bisa mendikte apa yang kita lakukan. Berapa lama kira-kira hasil dari KNKT itu kemudian akan bisa diketahui oleh publik? Menurut laporan, setelah ketemu dibutuhkan kurang lebih 1 minggu. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Ilham, kita nggak tahu komplikasi daripada hal ini seperti apa. Karena alatnya begitu canggih dan tentunya bagi KNKT juga butuh suatu learning proses untuk mengetahui alat-alat ini berjalan dengan baik. Seperti apa. Dan juga kita akan menggabungkan antara apa yang diteliti oleh KNKT pada fungsi-fungsi black box, dan kami juga akan mengkaitkan dengan fungsi-fungsi kami yang melakukan klarifikasi terhadap direktur teknik dan sebagainya. Karena ini harus dipadukan. Kalau sebelum hasil KNKT kemudian juga ada suspend terhadap direktur teknik, sebetulnya apa yang dibayangkan oleh Pak Menteri Perhubungan atas suspendednya terhadap direktur teknik itu? Kami semalam berdiskusi. Jadi tim perhubungan itu saya kumpulkan sekali. Semua. Jadi hari pertama, hari kedua, kami memang belum menyentuh berkaitan dengan teknik. Karena kami berkonsentrasi pencarian. Nah semalam kami berdiskusi bagaimana kita melanjutkan proses investigasi. Ya. Nah dari diskusi itu pertama kali kita malah berpikir direktur operasional yang harus kita suspend gitu. Tapi belakangan yang usul ini kan masalah kelaikan. Nah oleh karenanya kita akan konsentrasi pada direktur teknik, dan direktur teknik itu akan konsentrasi melakukan diperiksa gitu. Kita tahu Lion ini memiliki armada 200. Jadi dia tidak boleh lagi bertugas dan harus bertanggung jawab ini. Jadi sebenarnya proses ini ada proses untuk mempermudah proses ini terjadi, dan dia tidak ada pekerjaan-pekerjaan rutin. Dan Lion juga saya bilang dengan kejadian ini Lion sebagai suatu operator harus bertanggung jawab dengan level of service dan safety-nya yang sama baik. Nah, sehingga itulah yang kita lakukan. Oke, saya kembali ingin menyampaikan pertanyaan publik, Pak Menteri, soal kembali. Pilot sudah mengatakan bahwa ada problem, ya, ada problem. Dan kemudian oleh engineer mengatakan go ahead. Apakah kemudian seorang engineer ada problem di pesawat, seorang engineer mengatakan go ahead, dan kemudian pesawat itu memang kemudian diizinkan terbang? Siapa sebetulnya otoritas yang membolehkan kemudian pesawat yang dilaporkan sedikit bermasalah, tapi kemudian diizinkan oleh terbang? Ya. Saya kembali lagi ke proses malam itu. Proses malam itu ada satu yang diduga di logbook itu berkaitan dengan ketinggian dan kecepatan. Nah, dalam SOP kita, ketinggian dan kecepatan itu bukan major. Bukan major. Bukan major, ya. Karena kalau bukan major, dia tidak wajib melaporkan kepada Kementerian Perhubungan. Itu menjadi kewenangan mereka untuk menyelesaikan. Oke. Nah, sejauh dia melaporkan proses itu, berarti direktur teknik bertanggung jawab bahwa itu sudah clear. Maka pada saat terbang itu, mereka itu dalam keadaan clear. Tidak ada masalah gitu. Artinya clearance diberikan oleh direktur teknik Lion Air bahwa dia tetap layak terbang. Ya. Tidak ada otoritas dari Kementerian Perhubungan. SOP-nya demikian. Jadi bukan ke arah seperti itu. Ya. Tapi kami tetap akan mengklarifikasi apakah ada dialog dengan tim-tim yang ada di Kementerian Perhubungan. Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan bersama dengan rekan Timothy Marbun usai jeda berikut ini.